Selamat sore, nama saya Velin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep food court saya, yaitu playful space. Nah, jadi playful space ini adalah konsep di mana sebuah food court itu tidak hanya menjadi tempat makan, tapi tidak hanya monoton tempat makan begitu, tetapi juga bisa dipakai untuk tempat bermain. Tapi bermainnya juga bukan yang sangat kekanak-kanakan. Jadi playgroundnya itu semua usia bisa memakai. Jadi di sini playgroundnya namanya play lounge. Jadi dia itu gabungan dari playground sama lounge. Nah, playgroundnya sendiri dia pakai karpet, terus pakai kursi magis spoon chair karya Hedwig. Nah, terus lounge itu ada di samping, di pinggir-pinggir dari playground, dan bisa dipakai untuk tempat santai-santai maupun tempat orang tua yang menunggu anaknya bermain. Nah, di sini adalah problem dan solusi yang coba saya selesaikan dengan menggunakan desain saya. Di mana problemnya adalah yang pertama, pengunjung food court ini spektrum usianya beragam, alias untuk keluarga. Ada dari anak-anak hingga lansia. Bagaimana kita bisa membuat food court yang family friendly, bisa untuk semua umur. Nah, yang kedua yaitu cenderung adanya pengunjung-pengunjung yang datang sendirian untuk makan sendirian maupun kerja tugas. Nah, menurut saya apabila makan sendirian di food court biasa itu akan terasa sangat canggung karena terlihat ngenes begitu sendirian. Nah, disinilah problem baru. Kemudian ada juga problem ketiga, yaitu antrian ojol. Terkadang kita saat ingin makan namun sedang malas keluar, kita tentu akan pesan ojol. Nah, jadinya ojol-ojol ini yang mengantri dan terkadang mengakibatkan sirkulasi di food court menjadi tidak lancar. Nah, problem yang berikutnya yaitu mall ini sendiri sudah konsep lifestyle mall. Nah, jadi food court kita harus mengikuti konsep tersebut. Solusinya, yang pertama, untuk family friendly food court, apabila ada tangga, kita juga akan menggunakan ramp sehingga ramah untuk orang-orang lansia. Dan yang untuk problem kedua, untuk orang yang makan sendirian, kita akan membuat single seats. Jadi bagaimana caranya kursi itu bisa diduduki bersama-sama, tapi kalau diduduki sendirian pun tidak akan terasa aneh, tidak akan terlihat aneh. Nah, yang ketiga, untuk antrian ojol, di food court ini ada area outdoor yang bisa digunakan untuk antrian ojol sehingga tidak mengganggu sirkulasi pengunjung di dalam. Nah, karena lokasi food court ini berdekatan dengan UC, pasti ada mahasiswa-mahasiswa yang datang dan mengerjakan tugas. Oleh karena itu, dibuatlah area split level, nggak harus split level juga sebenarnya, yaitu area lounge untuk santai-santai dan kerja tugas. Nah, untuk family friendly sendiri ada dua solusi, yaitu tangga dengan ramp, dan yang kedua adalah membuat playground. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, playgroundnya menggunakan magis spoon chair dari Hedwig. Berikutnya di sini ada beberapa ide teknologi, special organization, dan furniture yang sudah saya rangkum. Nah, untuk teknologi ini sendiri, awalnya saya berencana menggunakan 3 teknologi, yaitu artificial smoke effect, crystal forest with light play, dan waterfall with sound and light play. Tetapi artificial smoke dan waterfall itu menurut saya tidak memungkinkan, karena apabila kita sedang makan lalu ada smoke, tentu kita akan panik bukannya kagum. Nah, begitu juga dengan waterfall. Dengan adanya waterfall ditakutkan lantai bawahnya akan banjir, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan crystal forest saja. Nah, untuk special organization, di sini saya menggunakan organisasi centralized, di mana play lounge sebagai titik utama dari food court terletak di tengah-tengah, sehingga para orang tua anak-anak yang bermain bisa dengan mudah mengawasi dari segala penjuru food court. Nah, untuk furniturnya di sini lebih dominan material kayu, karena menurut saya material kayu itu terkesan hangat
tapi juga masih bisa elegan saat dipadankan dengan warna yang bagus, warna yang tepat. Nah, berikutnya ada ambience. Di sini saya merangkum 3 area, yaitu area tenan, area dining, dan area play lounge. Untuk area tenan sendiri, ambience-nya menggunakan lighting warm white 2700 sampai 3500 Kelvin. Nah, dengan warna ini, ambience yang dihasilkan akan terasa hangat, cozy, nyaman, dan mengundang atau inviting. Nah, untuk dining area sendiri tidak jauh berbeda. Lightingnya juga menggunakan warm white to real white, yaitu 3000 sampai 3500 Kelvin. Kenapa harus ada cool white? Karena terkadang apabila kita sedang makan hanya menggunakan lampu warm white akan terasa sedikit remang-remang, sedikit gelap sehingga makanannya tidak kelihatan. Oleh karena itu, di berbagai area yang tidak mendapatkan sunlight yang cukup akan menggunakan lampu dengan warna cool white. Nah, yang ketiga untuk play lounge, warna lampu yang akan digunakan sama seperti dining area, yaitu warm white to cool white 3000 sampai 3500 Kelvin. Dengan warna ini alasannya sama seperti tadi, karena apabila semuanya menggunakan warm white akan ada area-area yang terlalu gelap sehingga kurang nyaman. Oleh karena itu menggunakan cool white sebagai task lighting. Berikutnya yaitu adalah material. Untuk material yang pertama yaitu tabletop, kita menggunakan lacquered wood atau kayu yang dipernis. Alasan saya menggunakan lacquered wood adalah sifatnya yang kuat, tidak mudah lapuk, dan mudah untuk dirawat atau easy maintenance. Berikutnya untuk flooring in general, saya menggunakan herringbone matte homogeneous tiles yang dia bersifat matte bukan glossy sehingga tidak terlalu memantulkan cahaya. Alasan saya memilih homogeneous tile adalah karena homogeneous tile lebih kuat daripada keramik biasa. Selain itu ia juga mudah dipasang. Kemudian untuk flooring area play lounge kita menggunakan karpet nilon. Alasan saya menggunakan karpet nilon adalah karena selain ia tahan lama, ia juga kids friendly sehingga waktu anak-anak bermain tidak menutup kemungkinan ada kecelakaan jatuh atau terbentur. Nah, dengan karpet nilon ini diharapkan cedera bisa dikurangi karena sifatnya yang empuk. Berikutnya untuk kursi di lounge yaitu beanbag ada menggunakan polyester warna navy blue. Polyester ini sifatnya tahan lama dan juga tidak menunjukkan noda ketika ketumpahan sesuatu. Berikutnya untuk beanbag kita menggunakan waterproof polyester. Alasannya sama seperti polyester navy tadi karena ia tahan lama dan mudah untuk dirawat. Kemudian untuk kursi dari dining area kita menggunakan polypropylen atau plastik PP. Material ini selain ia tahan air, ia juga mudah dalam perawatannya, tinggal dilap. Berikutnya untuk dinding kita menggunakan tekstur aci expose. Alasan saya menggunakan bahan ini adalah karena ia murah, kemudian warna aci expose cenderung netral, bisa dipadu-padankan dengan warna apapun, dan bisa pula digabungkan dengan ambience lighting sehingga menghasilkan kesan dramatis. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.